Halo semua guys, welcome to Ruang Komik. Kali ini kita akan lanjut di menelakinya lagi ya, karena part kemarin nanggung banget kepotongnya guys. Nah langsung aja seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe untuk seperti ini bisa channel ini kopi di situ. Semoga menghibur waktu luang kalian, and let's begin the story guys. Oke, setelah di part sebelumnya Vincent datang ke toko Linji. Sebenarnya di situ Linji ini cukup kaget ya, karena ada seorang priest atau pendeta yang matanya ditutup. Yang saat itu Linji ini menyimpulkan kalau si pendeta ini buta. Tapi meskipun begitu, tentunya tetap disapa dengan ramah oleh Linji dan bahkan ditawari juga apa mau pinjam buku dan sebagainya seperti biasa. Lalu Moen pun juga sebenarnya mau menghampiri si Vincent ini untuk membantu melayani. Tapi di situ kemudian di stop sama si Linji karena Linji sendiri mau melayani Vincent ini secara langsung. Kemudian Linji langsung tanya, apakah Vincent ini adalah pendeta dari Church of the Dome? Yang memang cukup spesifik ya. Mungkin Linji ini kenal pakaian dari Church of the Dome. Nah, jadi dia tanya apakah Vincent ini dari Church of the Dome. Nah, sehingga di situ justru Vincent yang kaget karena Linji ini bisa tahu kalau dia dari Church of the Dome. Yang mana artinya sosok Linji ini adalah seorang manusia biasa, bukan Dream Beast. Karena kalau Dream Beast kan nggak mungkin juga sempat belajar pengetahuan umum gitu ya, sampai tahu Church of the Dome. Dan ketika Vincent melihat menggunakan Eyes of the Moon-nya, pun juga Linji ini adalah seorang manusia biasa. Tidak seperti laporan dari Colin dan dugaan dia sebelumnya kalau Linji ini adalah sebuah Dream Beast. Nah itu salah. Nah, namun memang benar kalau Vincent saat itu juga mendeteksi banyak sisa-sisa aether yang ada di ruangan tersebut, yang artinya memang pernah ada aktivitas supranatural yang terjadi di situ. Dan saat itu yang paling terasa adalah aether dari patung gargoyle di atas mejanya si Linji. Jadi bukan mawar ya, karena di komik ditunjukkan si mawar ini seperti kehabisan energi. Jadi loyo gitu setelah nggak jadi menelan 3 polisi sebelumnya. Di komik pun seingatku nggak dijelasin juga kenapa si mawar ini pastinya, tapi intinya Vincent di situ mulai menyimpulkan kalau gangguan yang dialami Colin itu bukan dari pemilik toko buku, tapi melainkan lebih ke si gargoyle ini, atau mungkin ada juga makhluk lain yang mendiami toko buku tersebut yang pasti bukan pemilik tokonya. Karena dari deteksi dia tadi, Linji ini adalah manusia biasa. Nah, sehingga rencana Vincent di situ adalah untuk membujuk Linji ini untuk keluar terlebih dahulu sehingga dia bisa melakukan pembersihan di dalam toko tersebut. Nah tapi balik dulu, ketika Vincent tadi ditanya sama si Linji apakah dia dari Church of the Dome, kemudian Vincent di situ menjawab bahwa memang benar dia dari Church of the Dome dan kebetulan ada tugas di sekitaran situ katanya. Alhasil Linji pun berpikir seorang priest atau pendeta kan biasanya tugasnya ini nggak jauh-jauh dari mimpin doa, menikahkan orang, bantu-bantu orang dan sebagainya ya, atau bisa juga melakukan pembersihan syaiton. Nah si Vincent ini memang dapat tugas apa? Nah di situ Linji teringat kembali bahwa 3 polisi sebelumnya pun juga bilang kalau tetangganya si Colin mengira Linji sebagai makhluk goib, sehingga mungkin pendeta Vincent ini datang karena laporan dari Colin tersebut. Alhasil Linji pun akhirnya memastikan ke Vincent apakah tugas yang dimaksud itu berhubungan dengan si Colin. Jadi dia tanya. Nah kemudian si Vincent terlihat ekspresinya seperti agak terkejut karena tidak mengira kalau Linji ini bisa tahu. Karena kan nggak mungkin juga Colin yang ngasih tahu ke Linji kalau dia lapor ke si Vincent. Dan perubahan ekspresi Vincent ini ditangkap oleh Linji bahwa mengkonfirmasi dugaannya kalau sepertinya memang benar Vincent ini disuruh sama si Colin. Alhasil Linji pun kemudian menjelaskan kalau itu hanyalah sebuah salah paham dan dia ini cuma seorang manusia biasa. Dia juga cerita kalau sebelumnya ada 3 polisi juga yang datang menanyakan hal yang sama, tapi juga sudah diluruskan sama si Linji. Nah lalu untuk lebih membuktikan dirinya, Linji ini kemudian mengambil patung gargoyle di atas mejanya sambil menjelaskan kalau gargoyle itu dipercaya berfungsi untuk mengusir roh jahat. Jadi nggak mungkin dong kalau Linji ini syaiton malah dia pelihara patung gargoyle, kata Linji kepada si Vincent ya. Kemudian Linji juga memamerkan gargoyle-nya tersebut ke Vincent dengan cara dia pegang tangan si Vincent lalu dia bantu buat nyentuh si gargoyle-nya. Karena kan Linji mengira Vincent ini buta ya, jadi dia bantu buat kayak, nah ini loh gargoyle gitu ya, dibantu buat nyentuh gargoyle-nya. Sekalian dipamerin juga dan cerita kalau gargoyle itu adalah hadiah dari salah satu pelanggan dia yang cukup tinggi nilai artistiknya. Dan seperti biasa seseorang yang berkontak dengan gargoyle ini, apalagi Vincent kan juga termasuk makhluk extraordinary ya, pasti bisa merasakan jiwa ratusan orang yang terjebak di gargoyle tersebut dan juga aura jahat yang dimiliki sama si gargoyle-nya.
Sehingga Vincent pun istilah Jepangnya tuh kena mental lah ya, shock berat. Lalu belum juga shocknya ini reda, Linji ganti membantu Vincent ini buat nyentuh si Mawar. Yang meskipun entah kenapa di komiknya ini loyo, tapi tetap aja aura si Mawar ini lebih besar daripada si Gargoyle tadi. Dan dijelaskan Vincent ini merasakan seperti dia sedang melihat neraka. Seperti apapun yang ditelan oleh si Mawar ini tidak mungkin bisa balik lagi katanya. Alhasil Vincent di situ kena mental 2 kali dan ketakutan tentunya karena sampai sini dia nganggep kalau Linji ini lagi mamerin kekuatannya. Sekaligus secara tidak langsung seperti memberi peringatan kepada Vincent supaya jangan macem-macem sama dia. Itu yang ada di pikiran si Vincent. Sampai tak lama kemudian setelah merasakan kehororan dari si Mawar, Vincent ini secara tidak sadar untungnya bisa menarik tangannya kembali dan teriak cukup kepada si Linji dengan nada yang agak teriak sebenarnya ya karena panik. Yang untungnya itu bukan dianggap Linji sebagai tidak sopan ya, tapi justru sebagai bentuk rasa kekesalan Vincent kepada Colin. Itu menurut si Linji. Vincent ngomong cukup tadi itu maksudnya pembuktiannya cukup, karena buktinya sudah jelas kalau Linji itu manusia biasa. Kalau semua cuma salah paham doang, jadi Vincent bilang cukup. Itu menurut si Linji. Nah padahal dari tadi Vincent ini juga gugup setengah mati. Dan selama kepanikan tadi Vincent secara tidak sadar juga menjatuhkan emblem bulan miliknya. Sehingga di situ Linji bantu ambil itu emblem terus dikasih ke si Vincent. Tapi karena posisinya Vincent ini lagi panik dan gugup setengah mati, dia ini sempat nggak merespon Linji selama beberapa saat. Karena sebenarnya juga takut sama si Linji, takut dia apa-apain. Apalagi senjata satu-satunya yang dia punya saat itu adalah si emblem yang jatuh dan saat itu ada di tangan si Linji. Dan sampai sini Vincent juga menyimpulkan kalau memang Linji ini adalah makhluk yang bukan kaleng-kaleng. Karena meskipun Gargoyle tadi katanya pemberian dari pelanggannya, tapi pasti pelanggan tersebut adalah seorang Black Mage. Dan Linji sendiri sampai bisa pelihara itu Gargoyle dan si Mawar, harusnya membuktikan kalau setidaknya Linji ini ada di tingkat destruktif. Itu kesimpulan Vincent, jadi minimal tingkatnya destruktif lah. Nah tapi di sisi lain karena Vincent ini hanya diam saja ketika disodorkan emblemnya yang jatuh tadi, Linji hanya berpikir ya mungkin karena Vincent ini tidak bisa melihat ya, jadi dia nggak tahu posisi tangan Linji itu ada di mana. Sehingga Linji kemudian menaruh itu emblem ke mejanya sambil sengaja membuat bunyi supaya Vincent ini tahu posisi emblemnya ada di mana. Dan singkat cerita sampai sini permasalahan tentang laporan Colin dianggap Linji sudah selesai. Dan Linji pun juga minta tolong ke Vincent untuk menjelaskan semuanya kepada Colin supaya nanti nggak ada masalah lagi. Sedangkan si Vincent yang posisinya masih panik ini ya cuma jawab ya doang dengan anggapan sepertinya Linji ini tidak mau mengungkapkan sosoknya kepada orang lain. Jadi mau nggak mau Vincent pun juga harus menuruti Linji supaya nggak disikat. Dan di saat yang sama juga mikir ketika di Nuojin ada sosok semengerikan ini atau Linji ini, kenapa True Society dan Secret Tower diam saja dan tidak ada kabar sama sekali? Apakah mereka ini tidak tahu tentang sosok Linji ini atau kenapa gitu ya? Tapi terlepas dari itu, Vincent yang cuma priest biasa pun juga nggak bisa apa-apa di situ. Nah lalu karena rasa paniknya ini, dada Vincent kemudian terasa sesak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kalau Vincent ini kecanduan rokok. Jadi kalau panik atau gugup, Vincent ini seperti sesak nafas, deg-degan dan harus ngerokok supaya bisa tenang. Sehingga di situ tanpa sadar Vincent ini mengambil rokoknya dan dia coba nyalakan. Meskipun setelah itu juga di stop sama si Linji karena katanya di toko bukunya ada aturan tidak boleh merokok. Jadi mau nggak mau Vincent pun minta maaf dan kembali memasukkan rokoknya. Dengan tentunya makin panik di situ karena nggak bisa merokok. Apalagi masih berhadapan dengan sosok yang baru aja mamerin dia punya kekuatan. Dan rupanya ekspresi Linji ini berubah menjadi lebih tidak ramah ketika Vincent mau ngerokok tadi. Sehingga di situ makin panik lah si Vincent ini. Lalu singkat cerita, Linji kemudian bertanya, apakah Vincent ini akhir-akhir ini sering merasa tidak tenang, susah tidur, dan selalu ingin merokok? Tanya si Linji. Karena dari tadi sebenarnya Linji ini menganalisa gerak-gerik si Vincent yang dikit-dikit gemeteran dan sepertinya tidak sehat secara mental. Yang awalnya Linji kira mungkin itu karena kerja berlebihan dan kurang tidur aja. Tapi ketika ngobrol makin jauh, Linji makin menyadari gerak-gerik Vincent ini makin agak aneh. Sampai akhirnya Vincent mengeluarkan rokoknya. Baru di situ Linji yakin kalau Vincent ini mengalami kecanduan. Yang terbukti ketika dilarang ngerokok tadi, Vincent terlihat makin seperti tidak stabil bisa dibilang. Nah, Linji lalu belak-belakan di situ berkata ke Vincent bahwa sepertinya dia mengalami kecanduan. Lalu bertanya dari mana Vincent mendapatkan rokok tersebut. Sehingga karena merasa dicurigai kecanduan rokok,
Di situ Vincent langsung membantah perkataan si Linji bahwa dia tidak mungkin kecanduan rokoknya. Lalu tentang dari mana asal rokok tersebut, Vincent menjawab dari The Chamber of Commerce, yang bisa dibilang produk baru lah, namanya The Holy Moon Essence, yang masih produk eksperimental dan cuma diberikan kepada pendeta yang terpilih saja di Church of the Dome. Nah lalu Holy Moon Essence ini sendiri rupanya sudah diperiksa juga secara langsung oleh apostle ketujuh dari Church of the Dome yang bernama Vanessa, atau gampangnya apostle itu atasan Church of the Dome lah ya. Dan menurut apostle ketujuh ini atau Vanessa ini sudah dikonfirmasi kalau efeknya si Holy Moon Essence ini bisa membantu meditasi dan memperkuat koneksi dengan bulan katanya. Sehingga para pendeta ini disarankan untuk memakai Holy Moon Essence. Yang di sini perlu kita ingat ya, Church of the Dome ini pada dasarnya memang sebuah kepercayaan yang menyembah bulan. Jadi kalaupun Vincent ini orangnya nggak tertarik dengan rokok atau The Holy Moon Essence ini, dan sebelumnya pun kalau nggak ngerokok, tapi mau nggak mau dia harus memakai barang tersebut sebagai bentuk ketaatan dia kepada apostle church-nya. Sehingga karena itulah ketika Vincent susah meditasi, ya dia percaya mutlak aja kalau Holy Moon Essence tadi bisa membantu meditasinya. Itulah kenapa Vincent agak-agak ngotot ketika dicurigai kalau rokoknya tadi bikin kecanduan. Apalagi yang buatkan The Chamber of Commerce, yang kredibilitasnya juga nggak perlu diragukan lagi sebagai sebuah organisasi dagang terbesar di Nuojin atau bahkan di Azir. Yang juga petingginya pun si Cherry Chapman juga deket sama si Linji. Nah sehingga mendengar nama The Chamber of Commerce, Linji sendiri juga jadi bingung. Memang betul si Chamber of Commerce ini bukan perusahaan sembarangan, dan kualitas barang-barangnya pun juga pasti bagus. Apalagi produknya ini kata Vincent juga sudah diperiksa sama apostle Church of the Dome sendiri, seakan memang barang yang berkualitas. Nah tapi tetap aja gejala yang dialami Vincent sendiri tadi juga beneran nyata, dan dilihat bagaimanapun Vincent ini mengalami gangguan kecanduan menurut si Linji. Sehingga kesimpulan Linji sepertinya ada hal yang rumit terkait rokok tersebut, yang mungkin menyangkut banyak pihak yang tidak dikenal juga dari The Chamber of Commerce maupun dari Church of the Dome. Jadi Linji bilang bahwa dia akan tanya nanti ke pihak The Chamber of Commerce. Pokoknya urusan produk nanti dia tanya katanya. Tapi di situ Linji langsung mencoba meyakinkan Vincent supaya berhenti merokok. Dengan kemudian Linji ini tanya kepada Vincent siapa yang dia percayai. Mau percaya Church of the Dome yang bilang Holy Moon Essence tadi bermanfaat, atau percaya si Linji yang bilang itu barang bikin kecanduan. Sehingga di situ tentunya Vincent menjadi bimbang, karena di satu sisi dia takut sama Linji, mau bilang percaya church-nya takut disikat sama si Linji, tapi di sisi lain tentunya dia harus taat dengan ajaran dari church-nya. Kalau dibilang Holy Moon Essence tadi bermanfaat, ya berarti bermanfaat gitu ya. Jadi bingung lah Vincent mau pilih yang mana. Alhasil Vincent ini panik lagi dan tanpa sadar juga mau ngeluarin rokoknya lagi. Dan di situ baru dia mulai sadar kalau sepertinya memang ada yang tidak beres, karena dari tadi dia ini instingnya pengen nyulut rokok melulu. Dan ketika dia ini belum ngerokok seperti ada rasa yang gak enak menurut si Vincent ya. Jadi bener kata si Linji. Tapi lagi-lagi di sisi lain dia tidak boleh membantah ajaran dari Church of the Dome sebagai seorang priest atau pendeta di situ. Sehingga Vincent pun menjawab pertanyaan Linji tadi bahwa dia tidak tahu. Dia bingung katanya, yang menurut Linji juga cukup wajar ketika seorang pendeta harus meragukan church-nya sendiri. Linji pun lalu pelan-pelan menyuruh Vincent untuk tenang dulu, investigasi bisa dilakukan nanti katanya. Yang terpenting saat itu dia tanya dulu kondisi Vincent ini gimana saat itu. Yang kemudian dijawab oleh Vincent kalau dia sempat melihat bulan di imajinasinya, yang seharusnya itu mustahil katanya. Nah di sini ada perbedaan interpretasi ya, dimana Vincent kan menganggap hal tersebut sebagai gangguan spiritual antara dia dengan si bulan. Karena gak mungkin Vincent ini bisa melihat bulan, karena kan katanya ingatan tentang bulan di semua priest atau pendeta itu dihapus dari jiwa mereka. Ya, intinya masalah kepercayaan lah. Nah, namun di sisi lain tentunya Linji menganggap hal tersebut merupakan sebuah halusinasi akibat kecanduan rokok, bukan masalah kepercayaan, yang sepertinya memang cukup parah kalau misal si Vincent ini sampai halusinasi. Jadi di situ Linji mengatakan kepada Vincent untuk mencoba mengurang-urangi pemakaian The Holy Moon Essence-nya, meskipun nanti akan ada efek-efek yang aneh katanya. Lalu supaya pikirannya bisa agak-agak jauh dari ngerokok, di situ Linji mengambil satu buku yang berjudul 3 Days to See, yang tipe bukunya ini braille memang ya, untuk orang tunanetra. Dikasihkan ke Vincent sambil bilang mungkin dari situ dia bisa melihat sesuatu yang baru di dalamnya, kata Linji, yang mana tentunya maksud Linji ini mungkin bisa dapat ilmu-ilmu baru dari buku tersebut.
Nah, seperti biasa di POV-nya si Vincent, buku tersebut bercahaya sangat terang, yang terangnya itu bahkan seperti matahari kecil katanya. Lalu Vincent juga merasakan sensasi yang cukup familiar, di mana aura atau energi yang dirasakan dari buku Linji itu sama seperti ketika dia bermeditasi dengan emblemnya. Jadi ketika Vincent bermeditasi atau berdoa kepada bulan, dia tuh mendapatkan seperti sebuah berkat lah ya, atau kekuatan lah dari bulan, baik itu untuk menyembuhkan orang atau untuk mengusir syaiton-syaiton. Nah, sensasi atau energi tersebut itu sama dengan apa yang dia rasakan dari buku Linji. Yang cuman bedanya yang Vincent rasakan kekuatan dari buku Linji itu lebih kuat, tapi sumber kekuatannya itu seperti sama. Lalu dengan Eyes of the Moon-nya, di tengah terangnya cahaya dari buku Linji tersebut, Vincent bisa melihat emblem bulannya juga ikut bercahaya. Bahkan bercahayanya ini lebih terang daripada ketika dia pakai untuk bermeditasi. Jadi emblemnya ini seperti menyapa kekuatan dari buku Linji. Gitulah ya, seperti merespon kekuatan dari buku Linji. Dan karena emblemnya itu memang milik Vincent dan dibuat khusus untuk Vincent, sudah menyatu dengan jiwanya, di situ Vincent merasakan energi dari buku Linji tadi itu masuk ke tubuh dia melalui emblemnya. Dan itu rupanya full compatible atau cocok dengan energi yang Vincent punya selama ini, yang katanya dari bulan tersebut. Jadi seperti memang dari satu sumber kekuatan yang sama, tapi bedanya yang dari buku Linji itu lebih kuat aja. Sehingga ada di situ muncul keraguan dari Vincent, apakah kekuatan bulan yang selama ini dia sembah itu berasal dari toko buku tersebut, atau minimal dari buku yang Linji pegang saat itu. Ya sedikit menduga-duga lah ya. Nah, Linji juga seperti biasa tidak lupa mengutip beberapa kalimat dari buku Three Days to See tadi, yang nantinya seperti biasa akan membuat salah paham ya. Tapi intinya Linji di situ bilang, selama malam yang panjang, buku menjadi sumber cahaya yang terang dan telah mengungkapkan celah terdalam kehidupan manusia. Intinya kata-kata yang puitis lah yang dikutip dari buku Three Days to See tadi. Lalu kemudian ditambah nasihat Linji juga yang secara personal diberikan kepada Vincent, yang dia bilang sebagai orang buta kita harus menjaga hati dan pikiran bersih, dan membaca adalah salah satu caranya. Nah, kalimat-kalimat itulah yang menjadi sumber kesalahpahaman, di mana Vincent sambil menatap buku Three Days to See tadi, dia berpikir apakah maksud kata-kata malam yang panjang tadi adalah ketika era kedua, yang memang dijuluki era kegelapan, periode di mana memang tidak ada cahaya atau api. Sehingga di situ Vincent sedikit bertanya-tanya apakah Linji ini sebenarnya makhluk yang sudah berusia ribuan tahun, yang bahkan hidup di era kedua dan bertahan sampai sekarang. Lalu terkait kata-kata sebagai orang buta tadi, Vincent juga berpikir apakah maksudnya ini Linji menyinggung tentang Church of the Dome, yang buta atau tidak tahu kebenaran yang sejati. Karena kan Vincent sendiri ini sebenarnya nggak buta ya, memang pendeta dari Church of the Dome itu harus pakai tutup mata kalau malam. Jadi Vincent mengira Linji ini menyinggung tentang Church of the Dome itu sendiri, yang buta atas kebenaran, bukan menyinggung si Vincent. Karena buku yang tadinya berjudul Three Days to See ini berubah menjadi The Sun Scripture atau Kitab Matahari. Dan setelah memegang buku tersebut, ada satu hal yang tiba-tiba muncul di pikiran si Vincent, di mana cahaya bulan itu rupanya berasal dari cahaya matahari, sehingga sumber kekuatan bulan tentunya berasal dari matahari. Itu yang tiba-tiba aja tahu si Vincent ini ketika memegang buku The Sun Scripture tadi. Padahal menurut ajaran yang selama ini dia terima di Church of the Dome, katanya hanya bulan sajalah yang dipercaya sebagai satu-satunya entitas yang bertahan sampai sekarang. Sedangkan matahari sudah lama terlupakan sejak era kedua. Dan sebenarnya penjelasannya di sini cukup panjang dan cukup ribet, tapi intinya aja ya di sini mulai si Vincent ada gejala-gejala murtad, meragukan kepercayaan Church of the Dome yang dia anut selama ini. Nah, namun bukan ragu dengan kekuatannya ya, tapi dengan ajaran church-nya. Karena kan kalau kekuatan tadi, kata Vincent, seperti berasal dari sumber yang sama, antara kekuatan bulan dan kekuatan dari buku Sun Scripture tadi. Jadi kalau masalah kekuatan ya memang beneran ada, tapi masalahnya kan kekuatan ini dari mana. Jadi kalau nggak buku Linji yang salah, ya berarti ajaran dari Church of the Dome lah yang salah. Atau mungkin ajarannya palsu. Mungkin si Church of the Dome ini ngasal aja kalau kekuatan selama ini berasal dari bulan. Padahal yang benar dari matahari sesuai dengan buku dari si Linji ini. Dan di situ Vincent mulai berpikir kalau sepertinya Linji ini yang justru menuntun dia ke jalan kebenaran yang sejati. Karena kalau memang Linji ini adalah makhluk yang sudah sangat tua, artinya dia sudah melalui masa-masa era pertama, kedua, sampai sekarang. Artinya Linji juga tahu tentang kebenaran bulan dan matahari ini. Yang mungkin saja Linji mencoba meluruskan sejarah yang mulai melenceng, kepercayaan yang mulai melenceng lewat bantuan si Vincent ini.
Itu kesimpulan si Vincent saat itu. Padahal di POV-nya si Linji ya cuma bantu masalah kecanduan rokoknya si Vincent doang. Sekalian seperti biasa sambil berusaha menjual bukunya, tapi disalahpahami sama si Vincent sebagai pencarian kebenaran yang sejati. Nah, tapi singkat cerita di situ Vincent cukup bisa menerima fakta baru tersebut dan berterima kasih kepada Linji atas bantuannya menyadarkan dia. Yang mana maksudnya terkait kepercayaan tadi ya, meskipun awalnya bridging dari hal kecil seperti rokok terlebih dahulu. Lalu Linji juga berkata bahwa dia akan mencoba menginvestigasi dengan menghubungi Cherry Chapman sebagai atasan di US Chamber of Commerce. Sedangkan di sisi lain, Linji juga menyuruh Vincent untuk berjuang mencari kebenaran di dalam Church of the Dome-nya sendiri. Lagi-lagi perlu diingat, Linji ini cuma menyinggung tentang masalah rokok doang, sedangkan Vincent menganggap kalau dia harus berjuang mencari kebenaran yang sejati di dalam Church of the Dome yang selama ini dia anut. Ada dua perbedaan interpretasi ya di sini. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ketika Linji tadi berkata akan menghubungi Cherry Chapman untuk menyuruh investigasi, Vincent sebenarnya agak kaget juga karena sepertinya Linji ini juga cukup dekat dengan Cherry Chapman. Yang saking terkenalnya si Cherry Chapman ini, sampai Vincent pun yang cuma priest biasa, tingkatnya sangat rendah di kalangan makhluk extraordinary, bisa kenal dengan nama Cherry Chapman. Dan memang terkenalnya Cherry Chapman ini karena dia bukan berdarah druid murni, melainkan berdarah campuran, tapi bisa naik menjadi atasan di US Chamber of Commerce yang dipimpin oleh klan druid yang murni tentunya. Dan naiknya ini dipercaya di kalangan makhluk extraordinary karena Cherry punya kekuatan untuk mengendalikan hati dan pikiran orang lain. Itu rumor yang beredar. Nah, tapi ketika tahu kalau Cherry Chapman ini rupanya dekat dengan Linji, bahkan Linji sendiri kalau di novel itu manggil Cherry dengan sebutan a little kid atau anak kecil. Di situ cukup menjelaskan bahwa sepertinya kenaikan Cherry pun tidak luput dari campur tangan Linji. Dan karena Cherry ini dipercaya berusia lebih dari 100 tahun, dan ras druid itu memang punya umur yang cukup panjang, tapi si Cherry rupanya dipanggil anak kecil sama Linji, setidaknya bisa memastikan dugaan Vincent kalau memang Linji ini bukan manusia biasa, yang harusnya kebanyakan manusia umurnya cuma sampai 100 tahun, sedangkan Linji ini mungkin sudah berusia sangat tua sekali. Nah, lalu karena Vincent terlihat ekspresinya berubah ketika Linji menyebut nama Cherry dan sepertinya memang kenal juga dengan si Cherry, di situ mereka ngobrol sedikit tentang Cherry meskipun cuma obrolan yang ringan doang ya. Lalu tak lama Vincent pun pergi dengan meminjam buku berjudul 3 Days to See tadi atau The Sun Scripture. Nah, namun belum juga lama dia keluar dari toko Linji dan mau jalan ke rumah si Colin, Vincent kemudian berpapasan dengan Ji-Siksu yang sepertinya sudah makin kuat sejak terakhir terlihat. Lalu dengan Eyes of the Moon-nya, Vincent bisa merasakan kalau di depannya tersebut adalah seorang hunter dengan kekuatan yang lebih menakutkan daripada gargoyle milik Linji tadi. Ibarat seperti beast atau monster katanya dalam bentuk manusia. Dan karena dia belum tahu kalau Siksu itu pelanggan Linji juga, insting Vincent ini langsung waspada dan mencoba berdoa seperti biasanya untuk mengumpulkan kekuatan. Cuman rupanya emblem bulannya tadi ketinggalan di dalam tokonya si Linji, sehingga dia nggak bisa ngumpulin kekuatan di situ. Alhasil yang pertama kali Vincent pikirkan, karena tadi kekuatan emblemnya itu bersautan dengan buku yang dia pinjam atau The Sun Scripture ini, dan sepertinya memang punya kekuatan yang sama, Vincent mencoba menggunakan buku tersebut sebagai media doanya, menggantikan emblemnya yang ketinggalan, untuk setidaknya bisa bertahan kalau misal si hunter ini menyerang. Nah, namun tentunya Siksu di situ hanya menyapa Vincent dan mengatakan untuk santai saja, nggak perlu panik karena dia sendiri juga pelanggan toko buku Linji. Jadi sesama pelanggan harusnya mereka saling rukun, kata Siksu. Sambil kemudian juga memuji buku yang dipinjam oleh si Vincent. Kalau buku yang dipinjam itu bagus, kata si Siksu ya. Lalu Siksu pun masuk ke dalam tokonya si Linji. Nah, di sisi lain Vincent di situ langsung paham apa maksud dari sesama pelanggan toko buku, di mana Vincent menduga mungkin si hunter tadi adalah salah satu antek Linji, sama seperti Vincent sendiri dan Cherry Chapman. Dan mungkin masih ada banyak di luar sana antek-antek Linji yang lain yang tersebar di seluruh Nuojin. Lalu saat itu Vincent juga baru sadar kalau buku yang dia pegang itu bercahaya ketika dia gunakan tadi. Juga terasa ada energi yang masuk ke tubuh dia yang langsung menghilangkan gangguan di tubuhnya dan juga langsung menciptakan penghalang di sekitar tubuhnya. Yang memang selama ini tidak pernah sekuat itu ketika menggunakan emblem. Jadi cukup membuat Vincent terpukau dan kaget lah dengan The Sun Scripture ini. Lalu setelah rasa kagetnya hilang, Vincent pun melanjutkan jalannya ke rumah Colin dan gak jadi mengambil emblemnya yang ketinggalan di toko Linji tadi karena Linji sedang kedatangan tamu yang penting, yakni si Siksu tadi.
Nah sampai sini kalau kalian ingat pertemuan Vincent dan Shiksu ini mirip dengan ketika Shiksu bertemu dengan Wilde di part 1 ya, dimana Shiksu saat itu juga ketakutan ketika berpapasan dengan si Wilde. Tapi sekarang justru Shiksu lah yang menakut-nakuti si Vincent. Ya mungkin nanti ada juga gantian orang baru lagi yang papasan sama Vincent dan ketakutan sama si Vincent. Tapi itu cerita untuk lain hari. Ya mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.